Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Vina. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat agar apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat kalian pahami. Jika masih belum paham, bisa langsung chat Ibu lewat WA yang sudah tertera atau ada di grup. Atau bisa juga langsung komen, nanti Ibu balas. Hari ini kita akan melanjutkan materi bilangan yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya masih ada nih yang belum lihat videonya, segera lihat videonya. Ada di nanti Ibu kasih link di bawahnya. Nah, untuk yang kemarin masih ada juga nggak yang belum mengerjakan tugasnya? Segera dikerjakan, karena Ibu sangat berharap kalian dapat mengikuti PJJ ini dengan sangat-sangat bersemangat. Jadi ketika ada tugas kalian langsung mengerjakan, dan ketika kalian tidak mengerti kalian langsung bertanya. Karena matematika itu kalian harus terus berlatih, terus belajar. Ketika kalian tidak berlatih, tidak diajar, tidak dilatih, kalian tidak akan paham. Dan yang sudah paham tidak akan mengingat lagi, akan lupa. Oke, masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu pengurangan. Di sini ada dua cara untuk mengerjakan soal pengurangan. Yang pertama itu dengan alat bantu dengan garis bilangan. Di sini ada garis bilangan, pengurangannya yaitu 4 dikurang 6, maka angkanya 4 kita tulis. Di sini garis pertama itu 4, kemudian dikurang 6, maka mundur arah panahnya ke belakang atau ke sebelah kiri. Mundur 6 dikurang 6, berarti garisnya menuju ke 6. Kita hitung dari 4 ya, kemudian mundur satu langkah, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Berarti untuk 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Begitu. Nah, untuk cara yang kedua itu pasti kalian sudah belajar di SD, yaitu pengurangan sama seperti penjumlahan lawan. Di sini A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Paham? Ketika di sini ada contohnya, ketika 4 dikurang 2 sama dengan 4 ditambah buka kurung min 2 tutup kurung. Itu sama aja, hasilnya tetap min 2. Lanjut ke operasi matematika perkalian. Di sini ada nomor 1. Nomor 1 itu yang kita bahas adalah aturan pada bilangan bulat. Yang A-nya hasil kali 2 bilangan yang bertanda sama berupa bilangan positif. Di sini Ibu tegaskan, ketika positif dikali positif maka hasilnya positif. Karena 2 bilangan dengan tanda sama. Begitupun juga sama ketika tandanya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Ketika 2 bilangan yang bertanda sama, Ibu ingetin lagi. Ini kadang-kadang sampai kelas 9 tuh suka lupa. Bilangan yang bertanda sama itu pasti hasilnya positif. Jadi positif dikali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif. Di sini ada contoh soalnya. 3 dikali 3 sama dengan 9, min 5 dikali min 3 sama dengan 15. Jadi pasti hasilnya positif kalau misalnya dia tandanya sama ya. Nah, yang kedua, di sini hasil dari 2 bilangan yang bertanda beda berupa bilangan negatif. Jadi ketika di sini contohnya, langsung contohnya ya. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Berarti negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang kedua, 6 dikali min 4 sama dengan min 24. Berarti positif dikali negatif sama dengan negatif.
Paham tidak? Kalau tidak paham boleh langsung chat atau langsung komen. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Di sini ada tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan perkalian bilangan 0. Kita bahas dulu tertutup. Di sini tertutup artinya bilangan bulat ketika dikali bilangan bulat maka hasilnya tetap bilangan bulat. Di sini contohnya 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi 1 dengan min 2 itu sama-sama bilangan bulat. Yang kedua juga min 4 dikali min 2 sama dengan 8. Di sini negatif, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan positif, bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang kedua B, sifat yang komutatif. Di sini A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya ketika bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, kemudian angkanya dibalik, maka hasilnya tetap sama. Di sini tuh contohnya 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Di sini berubah kan posisinya, yang tadinya 4 duluan kemudian 5-nya duluan, tapi tetap hasilnya tetap sama. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ketika dibalik 5 dikali 4 hasilnya juga tetap 20. Kemudian lanjut ke sifat asosiatif. Di sini sifat asosiatif artinya ketika kita melakukan perkalian yang lebih dahulu, kemudian kita tukar posisinya, maka hasilnya juga tetap sama. Di sini buka kurung A dikali B tutup kurung dikali 3 sama dengan dikali C. Kemudian A dikali buka kurung B dikali C sama dengan dikali C tutup kurung. Nih, kita lihat contohnya langsung ya. Buka kurung 4 dikali 2 tutup kurung dikali 3 sama dengan 4 dikali 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 24. Di sini kita harus mendahulukan dulu yang yang ada kurungnya. Jadi ketika kita melihat kurung, itu yang harus kita dahulukan untuk kita lakukan operasi matematikanya. Jadi ketika 4 dikali 2 8 dikali 3 24. Kemudian lanjut 4 dikali 2 dikali 3 6 dikali 4 24. Jadi hasilnya tetap sama. Lanjut ke sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ketika ada dua operasi yaitu perkalian dengan perjumlahan, maka caranya seperti ini. A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan A dikali B tutup kurung ditambah A. Ini salah ya, ini harusnya A dikali C tutup kurung. Coba kalian langsung, nanti kalau kalian tulis jangan sampai salah. Ini A dikali C ya. Di sini bisa dilihat contoh soalnya 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti yang di dalam kurungnya dulu yang dilakukan operasi penjumlahannya. Di sini berarti 2 dikali 3 tambah 4 6. Berarti 3 tambah 4 itu 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Bener kan ya? Kemudian 2 dikali 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 6 tambah 8 adalah 14. Lanjut ke unsur identitasnya, yaitu A dikali 1 sama dengan A dikali sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, kemudian perkalian bilangan 0, yaitu pasti kalian sudah tahu nih dari SD, kalau misalnya bilangan yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Lanjut ya ke pembagian. Di sini ada aturan pembagian bilangan bulat. Jadi suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Dia berarti positif dibagi positif sama dengan positif, kemudian negatif dibagi negatif sama dengan positif.
Di sini 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ada lagi min 20 dibagi min 2 sama dengan 10. Masih sama ya kayak perkalian. Lanjut, yang B, suatu bilangan bulat yang dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Jadi ketika kalian menemukan positif dibagi negatif, pasti hasilnya negatif. Begitu pula jadi sebaliknya, misalnya negatif dulu dibagi positif, tetap hasilnya pasti negatif. Untuk pembagian sendiri, sifat-sifat pembagiannya itu kebalikannya dari dari sifat-sifat perkalian. Jadi di sini tidak bersifat tertutup, tidak bersifat komutatif, dan tidak bersifat asosiatif. Di sini yang artinya bersifat tertutup itu, jadi ketika bilangan bulat dikali bilangan bulat itu belum tentu bilangan bulat. Jadi bisa aja bilangan pecahan yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini juga komutatif tetap sama, ketika bagian dibalik diputar angkanya, biasanya hasilnya tidak sama gitu. Jadi ketika 2 dibagi 8 dengan 8 dibagi 2 hasilnya berbeda gitu. Sama juga tidak bersifat asosiatif. Ketika dilakukan, di mana nih yang lebih dulu dilakukan dulu nih operasi matematikanya. Tapi ketika itunya susunan untuk melakukan operasi matematikanya diubah, maka hasilnya tidak sama. Nah, itu materi yang sudah kita bahas hari ini. Kita lanjut buka LKS halaman 8. Kalian kerjakan di buku tulis. Seperti biasa kalian kirim ke grup kirim ke nomor ibu, jangan ke grup. Karena kalau misalnya kalian kirim ke grup, kalian memberikan kesempatan untuk teman kalian untuk menyalin. Jadi jangan dikirim lewat grup, tapi lewat personal message atau secara langsung ke WA ibu ya. Dan satu lagi, kalian harus menulis nama kalian di kertas jawaban kalian pakai pensil. Jadi di bukunya ditulis namanya. Oke? Sekian dari ibu, semoga kalian paham dengan apa yang ibu sampaikan. Kalian juga diberikan kesehatan untuk menjalankan PJJ di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.